Sore menjelang, Senin 3 Agustus 2015. Sebuah peristiwa menghentak terjadi di depan sebuah minimarket di Jalan Bukit Raya, Serua Indah, Ciputat, Tangerang Selatan. Jeritan histeris seorang wanita kesakitan menyeruak di tengah keramaian. Tangannya berlumur darah. Tak hanya tangan, di dadanya juga mengalir darah segar. Kok, kenapa? Tangan saya. Oh, tahan dulu, Pak. Pak, bentar ya. Saya ambil obat dulu, Pak. Sekitar sore hari, sekitaran pukul jam 4 sore, saya lagi di atas. Pas nggak lama, ada customer sama kasir saya teriak-teriak minta tolong. Minta tolong, saya keluar, ternyata ada seorang wanita lagi teriak minta tolong, ternyata tangannya berdarah. Darah segar terus mengucur dari luka sang wanita. Warga pun kebingungan, tak bisa berbuat banyak. Nggak lama saya masuk lagi ke dalam toko, saya mengambil air minum sama Andiplas sama betadin. Itu rencana saya pengen kasih itu buat nutupin luka. Ternyata pas saya lihat lukanya cukup parah, kayaknya nggak mungkin kalau pakai betadin kayak gitu. Wah, ini luka parah nih. Harus bawa ke rumah sakit, biar saya ambil isiannya. Bentar deh, udah dibantu ya. Akhirnya warga memutuskan untuk membawa korban ke Rumah Sakit Suroso di Jalan Kedaung, Ciputat, Tangerang Selatan. Jadi dapat saya jelaskan bahwa awal mula kejadian pada saat itu dari sentra pelayanan menerima laporan atau pemberitahuan dari Rumah Sakit Suroso yang berada di Jombang mengatakan bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan atau penusukan. Hal tersebut langsung dari sentra pelayanan, piket reskrim, piket fungsi mendatangi tempat kejadian perkara dan mendatangi Rumah Sakit Suroso yang berada di wilayah Jombang. Dari Rumah Sakit Suroso, korban dirujuk ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Penanganan korban pun terpaksa bergulir dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya. Di situ ada korban seorang perempuan yang bernama Eka Widawati. Nah, pada saat itu di rumah sakit sedang mendapatkan suatu perawatan yang mana tangan sebelah kanan kena sabetan senjata tajam, kemudian sekitar dada. Polisi tak butuh waktu lama untuk mengumpulkan data tentang pelaku penganiayaan atas Eka Widawati. Dari mulut Eka, polisi mengantongi nama sang pelaku dan segera mengejarnya. Kemudian dilakukan pencarian, kan rumah si tersangka ini kan di Pamulang. Ternyata di Pamulang nggak ada. Hampir 2 jam kemudian kita lakukan upaya penyelidikan melalui beberapa IT. Kemudian dapat dilakukan proses penangkapan di sekitar pasar. Pada saat itu tersangka akan naik angkot. Ternyata di dalam proses menangkap tersebut bisa disita senjata tajam yang masih dalam penguasaan. Sang pelaku adalah Daniel Ferdinand Simanjuntak alias Dadan, suami Eka Widawati. Dadan kalap dan menghujamkan senjata tajam ke tubuh istrinya. Penyidik telah melakukan pengecekan, bahkan 2 kali penyidik melakukan pengecekan. Kemarin itu ada panit reskrim saya melakukan pengecekan, bahkan melakukan pemeriksaan terhadap korban di rumah sakit, masih dalam keadaan memang ya kondisinya membaik. Eka lolos dari maut. Tim medis berhasil menangani luka-luka Eka. Seminggu Eka harus terbaring di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan menunggu kesembuhan luka yang dideritanya. Meski demikian, tikaman senjata tajam hampir saja merenggut nyawanya. Lantas mengapa Dadan, suaminya, tega menganiaya istri sirinya? Jangan dong. Ayo, bawa lagi. Boleh. Punya kakak kecil, punya adik besar. Kan nanti bonekanya nangis.
Daniel Ferdinand Simanjuntak lahir dan besar di kota Kembang, Bandung, Jawa Barat. Selepas perceraian orang tuanya tahun 2000 lalu, Dadan bersama kedua adik dan ibunya pindah ke Pamulang, Tangerang Selatan. Berbekal pendidikan SMP, Dadang mengawali kerja di sebuah catering dan sebuah bengkel. 6 tahun ia menekuninya. Tapi belakangan, Dadan bekerja di sebuah event organizer atau EO. Kalau di IO, saya biasanya jadi tim leader. Gitu, jadi tim leader, ngeliderin anak-anak jualan, ngeliderin, ya, pernak-pernik di IO lah, gitu loh. Oh, kalau gitu kalau ada stand, pameran gitu. Iya, betul. Itu sampai berapa tahun? Sampai sekarang. Bos bisa aja. Iya, emang kenyataannya begitu kan. Ah, udah, balik lagi nih, fokus. Gue minta tolong sama lo, cariin 15 orang buat jagain 2 stand. Bisa, Bos. Oke, bisa. Gue ada pameran nih. Wah, boleh tuh. Bisa. Tolong cariin SPG yang cantik-cantik. Yang seksi-seksi. Oke, Bos. Terutama ajak si siapa kemarin namanya Rika sama siapa temannya? Oh, Eka. Yang buah itu. Klien gue suka tuh, puas. Suka ya, Bos? Iya. Wah, boleh ya. Nah, tolong lu usahain ya, karena acaranya 10 hari lagi nih. Hari ya? Iya, 10 hari lagi. Bisa kan? Oh, bisa, Bos. Wih, bisa buat Benar. Bos. Bisa dong. Inilah dunia Dadan yang sebenarnya, dunia kreatif yang dinamis. Lalu di sini pula Dadan bersua dengan Eka. Bermula dari keakraban biasa sampai akhirnya pasangan muda-mudi ini pacaran. Keduanya sama-sama jatuh hati. Pacaran itu saya sama dia tuh tahun 2009. Kalau gitu udah di IO ya? Udah di IO, saya udah di IO. Bahkan dia pun dulu sempat saya ajak-ajak untuk jadi SPG, gitu loh, apa segala macam. Kalau ada event-event, saya selalu ajak dia. Dan dia selalu mau ya? Saya selalu mau. Awal ketemu sama Eka itu, kita awalnya sih temenan, Mas. Saya awalnya temenan, temen main lah, gitu kan, temen main. Tetangga apa satu kerjaan? Tetangga. Saya main apa segala macam ya. Karena basically-nya dianya broken home dan saya juga diibaratkan ya sama lah gitu. Benih-benih asmara saat itu mulai tumbuh dan mekar di hati mereka. Terlebih, mereka merasa senasib, sama-sama berasal dari keluarga broken home. Jiwa muda dan kedekatan yang semakin menyatu membuat mereka lengah. Mereka gagal mengendalikan diri. Eka pun hamil. Dadan harus bertanggung jawab. Abang sama Mbak Eka berapa lama nih pacaran? Pacaran saya itu ada 2 tahun atau 3 tahun deh, Mas. Nah itu maaf nih, Bang. Kapan Abang sama Mbak Eka memutuskan untuk menikah? Sebenarnya kita memutuskan menikah itu semenjak kebobolan, Mas. Jadi istilahnya dia hamil duluan, Mas. Apa segala macam. Karena kita mutusin buat nikah. Tuh, buat nikah, buat. Dadan memang tak lari dari tanggung jawab. Ia berencana mempersunting Eka sekalipun mereka berbeda agama. Akhirnya, Dadan menikahi Eka secara siri. Mereka menikah tanpa ikatan hukum. Dadan pun langsung memboyong Eka tinggal di rumahnya bersama ibunya. 5 tahun Dadan dan Eka mengarungi bahtera rumah tangga. 2 putri cantik pun melengkapi hidup mereka. Anak pintar. Anak ayah pintar ya. Itu lagi. Jadi nih ayamnya. deh. Oh, enak nggak? Enak. Ya dia baik juga sih, baik. Nggak kelihatan orang ini gitu.
biasa orangnya baik, suka negur gitu, nggak angkuh sih orangnya gitu, ramah. Cuman Bang Dadan sendiri suka ikut kegiatan kemasyarakatan? Enggak. Nggak pernah ya? Kalau istrinya? Istrinya juga sibuk kerja, masing-masing sibuk kerja. Nah kalau opungnya, neneknya itu juga sibuk di dalam, ngurusin cucunya, masak, bikinin gitu. 5 tahun rumah tangga Dadan dan Eka berjalan bukan tanpa persoalan. Selain soal keuangan, ada satu persoalan yang rasa-rasanya mengganjal di hati Eka Widowati. Tinggal di rumah mertua membuatnya gerah. Hari demi hari ia coba lalui. Namun Eka akhirnya tak tahan lagi. Eka, kalau cuci piring itu yang bersih. Setelah cuci piring, bawa beresin mainan anak-anak tengah rumah. Tengah rumah itu berantakan, enak kalau pecah. Ya, kau itu, jadi istri, harus bisa urus rumah. Di sisi lain, roda ekonomi rumah tangga Dadan dan Eka perlahan-lahan goyang. Bisnis sebagai penyelenggara acara tak lagi sekuat dulu. Dadan pun berpikir keras agar ekonomi keluarga tak terpuruk. Dadan mulai bekerja secara serabutan. Sesekali Dadan menjadi supir. Di lain waktu, Dadan menjadi tukang ojek. Dadan sadar benar, ia adalah tulang punggung keluarganya. Dan seandainya pun saya lagi mentok gak ada kerjaan, ngojek apa salahnya bang? Pernah ngojek? Pernah. Ada motor? Motor abang ya? Temen tuh ngerti semua kok bang sama saya bang, gitu loh. Butuh apa bang? Jalan. Toh saya nggak nyolong nggak nyuri. Dari mana kau, Dan? Habis ngojek, Mak. Kau punya motor? Bukan, Mak. Punya kawan, minjem. Kau tak ada event lagi? Aduh, Mak. Event lagi sepi. Mendingan ngojek. Tahuan uangnya, Mak. Aduh, Dan. Mama ini butuh duit. Wah, sudah tak ada gula, tak ada kopi. Habis semua. Wah, kebetulan nih. Habis ngojek tadi dapat berapa ya? Ya lumayan kan? Mudah-mudahan cukup nih, Mak. Beli kopi, gula itu. Bagus ini, Dan. Sepi amat. Anak-anak kemana? Anak-anak pada tidur. Kalau begitu, Mama mau keluar dulu ya. Iya, Mak. Hati, Mak. Iya. Dek, kamu kok cantik amat hari ini? Mau saja. Benar. Aku nggak bohong. Saya bohong. Bang, kayaknya anak-anak butuh baju baru deh. Jual? Boleh aja. Tapi uangnya itu loh. Aku udah kasih Mama. Loh, kok kasih mama sih? Emang kita nggak butuh uang? Abang dikit-dikit mama. Abang tuh ya lebih penting mama daripada anak-anak. Tapi kan Mama orang tua aku. Dek, Dek. Aduh, kok jadi marah begini sih, Dek? Lama-kelamaan, persoalan rumah tangga Dadan pun kian menumpuk. Persoalan demi persoalan seperti tak ada ujungnya. Dadan berperan ganda. Sebagai kepala rumah tangga, ia wajib memberi nafkah untuk anak dan istrinya. Di lain pihak, Dadan juga harus memberi perhatian pada sang ibu. Dadan terjepit di antara dua persoalan. Cewek tuh, Bang. Lu kayak nggak pernah ngeliat cewek aja. Baru lihat biasa anak muda. Hijau mata lu sama cewek. Ayo, Neng, ngojek, Neng. Ya, kamu mana, Neng? Kasih. Lah, ayo. Biar kata gue sih, Bang. Udah narik deh. Ini jatah gue. Uangnya itu loh. Aku udah kasih Mama. Loh, kok kasih mama sih? Emang kita nggak butuh uang? Dilema. Abang dikit-dikit mama. Di satu sisi, Dadan harus menyayangi istri dan anak mereka. Di sisi lain, ibu yang melahirkan dan membesarkannya pun harus ia hormati. Di saat kepentingan sang ibu dan istri berbeda, disitulah Dadan merasa terjepit.
Membela istrinya berarti memilih dimurkai ibunya. Namun secerca harapan muncul saat Eka mendapat pekerjaan di sebuah kantor pengacara. Pemicu awalnya dia kerja sendiri lepas dari saya. Karena kan kalau dulu kan kita kan kerja di IPO ya, kita masih bareng-bareng apa segala macam. Semenjak saya nggak punya event, saya nggak ada event-event lagi saya dapat, akhirnya dia mutusin untuk dia kerja sendiri sebagai resepsionis. Di mana? Di salah satu kantor pengacara gitu, Mas. Ketika Eka mendapat pekerjaan, sebenarnya beban ekonomi keluarga Dadan mulai longgar. Namun sayang, perselisihan antara menantu dan mertua bukan mereda, bahkan sebaliknya. Mak, aku berangkat kerja dulu. Kerja? Eka, kerja dengan baju seperti ini kau? Kau tak tahu mana, Eka? Kau itu seksi sekali. Udah Mak, aku pergi dulu ya. Aduh, sudah kesopan pula. Tidak salaman, kan pergi saja. Sejak bekerja, penampilan Eka mulai berubah. Persoalan itu pun membuat sang mertua gelisah dan bertanya-tanya. Ya, mau mana nih? Makasih ya. Lah, ayo. Bos bang, udah narik. Ah, ini jatah gua. Reaksi atas penampilan Eka juga muncul dari para tetangga. Mereka ramai bergunjing. Yang paling ramai adalah para tukang ojek. Tak jarang mereka melontarkan celetukan dan olokan. Iya tuh. Iya, ya mau sering pakai kata-kata emang. Ya tahu saya. Apa suka pakai rok ini apa pakai yang apa? Kadang-kadang sih pakai celana panjang. Saat itu. Oh, yang punya celana panjang kata. Iya. Suka pakai yang pendek-pendek kan? Saya pakai celana pendek ya. Warna kadang-kadang gue pakai celana pendek warnanya putih. Bang, tadi pagi siapa cewek seksi bang? Emang nggak tahu? Bini gue itu. Ah lu yang bener. Gue nanya serius nih bang. Lagiannya lu nggak tahu emang itu bininya si Dadan. Bini Dadan. Iya, serius gue. Bini Dadan seksi gitu bang. Dasar otak musuh. Lu tahu nggak? Dia itu punya anak dua. Yang bener bang. Anak gue seksi gitu bodinya. Japra. Agak bang. Tukang ojek banyak yang suka ngeliatin dia. Lu tau nggak kalau dia keluar segini nih celananya. Enak lu mulut lu lemes amat dari cowok. Biasa kang ojek gosip bang. Gue tanya. Tuh baju siapa? Dia. Body siapa? Dia. Gunjingan dan olokan soal Eka sampai pula ke telinga Dadan. Buntutnya, Dadan tak tahan mendengar semua cerita yang mengarah pada sang istri. Mana? Siapa? Gua sih punya anak pangkalan pada ngomong dulu katanya dulu tuh kalau keluar pakaiannya seksi. Wah, temen gue tau sendiri kan anak pangkalan tuh nggak cewek. Matanya melotot. Sakit banget tuh mas. Tukang ojek tuh ngomong mas saya mas. Ya sini kamu kata. Kenapa bang? Tuh lihat tukang ojek pada nongkrong kan. Emang ngapain? Liatin bini lu doang pergi. Nggak bisa apa bini lu dibilangin pakai baju. Sakit mas. Teguran Dadan agaknya tak dihiraukan istrinya. Belakangan sang mertua juga ikut-ikutan menegur Eka. Kak, suami kamu tuh komplain sama ibu soal pakaian kamu kalau kerja dan keluar rumah. Emang kenapa Bu? Biasa aja kok pakaian aku. Lagian Bu ya, aku ini kan kerja kantoran. Setiap hari ketemu klien, ya wajar lah aku kayak gini. Ibu belain dia terus sih. Mereka, ibu tuh nggak belain siapa-siapa, nggak belain suami kamu juga. Tapi tolong, kalau di dalam rumah nggak apa-apa. Tapi kalau di luar rumah, apa kamu nggak takut jadi omongan orang? Udah Bu, nggak usah dengerin omongan orang. Aku ya begini. Eka, kamu itu dari dulu kalau dikasih tahu ibu selalu ngelawan.
Susah. Balik lagi, mertua saya juga ngeluhin. Katanya tuh dia kalau berpakaian suka, ya kayak gitu deh katanya tuh. Dan coba deh, mama udah angkat tangan, coba deh kamu yang bilangin. Ibunya dia juga sering. Betul, karena pada dasarnya tuh kita berdua tuh komunikasi tuh enak gitu. Ya. Lantas bagaimana reaksi Eka? Eka tak peduli. Eka seolah menganggap angin lalu semua gunjingan dan teguran itu. Yang terjadi bahkan sebaliknya. Eka kian gemar berpakaian seksi. Di sisi lain, waktu Eka kian tersita oleh pekerjaan dan urusan lainnya. Sementara Dadan mengurus 2 anaknya. Dadan pun terbenam dalam urusan rumah tangga. Hingga satu hari Eka meminta kepada Dadan agar mereka pindah dari rumah sang mertua. Tak ada solusi, Eka pun keki. Ia tak kerasan lagi tinggal bersama mertuanya. Pelariannya, Eka sering keluar rumah tiap akhir pekan. Setiap Sabtu Minggu dia libur kerja, dia nggak pernah ada di rumah saya. Kemana? Dia bilangnya ke rumah ibunya. Tapi kan masa iya setiap Sabtu Minggu? Sabtu Minggu, Sabtu Minggu, Sabtu Minggu. Kan saya suaminya, Mas. Nah, saya juga pengen kayak orang-orang itu. Anaknya, istrinya, jalan-jalan, ataupun di rumah mereka bareng-bareng. Kan mau, Mas. Ya kan? Itu, saya cuma minta itu doang itu. Mata tekokat. Iya, tidak hening. Udah biasa, Pak. Kemana nih? Kemarin, Bang. Lah, nggak mau ngaji. Apaan sih lu ini bikin gue? Hati-hati tuh bawanya, jangan pelecet. Iya, bawa yang amat lu. Hati-hati, Neng. Kalau lama sudah bikin orang itu standar. Mukanya mah standar. Dia keluaran mau kemana tuh? Bawa 2 orang tuanya. Sering bawa anaknya? Iya. 1 apa 2 ya? Kadang-kadang 1 bisa, kadang-kadang 2. Nggak tentu kan? Cucu nenek. Ya. Kak, Ibu perhatikan setiap akhir pekan kamu itu selalu main ke sini. Memangnya kamu nggak ngurusin suami sama anak kamu yang kecil? Loh, kenapa? Ibu nggak seneng aku kesini? Ya, Ibu sih senang aja kamu ke sini. Tapi bagaimana dengan suami kamu? Aku udah capek, Bu, di rumah. Kadang aku disuruh inilah, itulah sama ibunya Dadan. Aku tuh selalu disalahin sama mereka. Kayak aku nggak pernah benar gitu. Pokoknya aku udah nggak betah, Bu, di sana. Anak saya dibawa nih, Mas, ke rumah. Anak saya cerita, ayah maaf nih, ayah mami kakak gatel sakit. Anak ayah. Kamu kemana, sayang? Aku mau ke kamar mandi ya. Mau ngapain? Ini aku sakit. Hah? Sakit? Coba lihat. Ininya. Oh, yang kemarin ke rumah nenek itu. Iya ya. Ya ampun, ini mama nggak ngurusin. Enggak ya. Astaga. Ya udah, ayo urusin ya. Yuk. Pelan-pelan. Ya ampun, kok bisa gini sih? Kalau kakak tenang di sana sama siapa, Kak? Kalau kakak jajan di sana enggak, ayah enggak. Sedih tuh, Mas. Hari demi hari, biduk rumah tangga Dadan dan Eka kian oleng. Cekcok hampir setiap hari mewarnai hubungan mereka, meski hanya dipicu soal yang sangat sepele. Hingga akhirnya Eka mengungkapkan perasaannya kepada Dadan. Kayaknya kita jangan sendiri dulu deh, Bang. Loh, kenapa? Abang salah apa? Kayaknya aku tuh di mata keluarga Abang gak pernah benar. Abang selalu marah-marah. Ma juga sering marah-marahin aku. Kamu jangan kayak anak kecil gitu dong. Kita ini udah dewasa. Udah punya anak 2, kamu pikirin. Aku benar-benar udah gak sanggup. Maafin kita bisa, Bang. Nggak bisa gitu dong. Anak-anak itu gimana? Mereka butuh kita.
Kita nggak boleh egois. Kamu jangan kayak anak kecil. Aku selama ini juga banyak berkorban buat kalian, buat kamu. Tapi tolong, hargain aku juga sebagai suami dong. Udah bang, apa mau pikirin dulu baik-baik apa omongan aku tadi. Deh, kamu nggak boleh gitu. Nggak baik. Pernah sih dia minta cerai sama saya, ya karena dia balik lagi gitu loh. Balik lagi dia yang bilang kalau saya ini banyak nuntut, banyak ini, banyak itu, banyak ini, banyak. Saya belum menjelaskan apa sih yang saya tuntut. Gak ada kok yang saya tuntut dari kamu. Yang saya tuntut dari kamu yang cuma tadi itu. Hal tadi itu yang saya tuntut. Apakah itu berat? Itu kok yang saya tuntut. Ya tapi kan katanya tuh apa namanya? Gimana ya? Itu bukan diri gue kalau kayak gitu. Ya nggak bisa. Nggak bisa kalau kayak gitu. Kita udah jadi orang tua gitu loh. Sayang, Ya, kamu benar sama aku. kenapa sih kamu sering banget nanya kayak gitu? Aku tuh udah yakin dari hati aku. Aku bakal terima kamu apa adanya. Kayaknya aku tuh di mata keluarga abang gak pernah benar. Abang selalu marah-marah. Abang juga sering marah-marahin aku. Kamu jangan kayak anak kecil gitu dong. Kita ini udah dewasa. Dadan menolak usulan Eka untuk pindah rumah. Ia khawatir dengan nasib kedua anaknya. Usul Eka pun kandas. Kondisi rumah tangga yang tak lagi nyaman membuat dada Eka kian sesak. Tak ada jalan keluar, diam-diam Eka mulai membagi kasih dengan lelaki lain. Namanya Andre. Eka mulai bermain api. Sayang, Ya, kamu benar sama aku. kenapa sih kamu sering banget nanya kayak gitu? Aku tuh udah yakin dari hati aku. Aku bakal terima kamu apa adanya. Tapi aku udah punya anak dua loh. Mau 2 kek, mau 3 kek. Itu bukan masalah besar buat aku. Yang penting, aku janji, aku bakal setia sama kamu. Aku bakal ngejaga kamu. Itu. Walaupun kamu punya anak 2, aku gak nyangka loh. Kamu tuh masih cantik kayak gini. Oh ya, ngomong suami kamu gimana? Ya gitu deh. Suka marah-marah. Bikin jengkel. Berarti bukan suami ideal buat kamu. Udah tenang aja. Mulai sekarang ada aku yang siap buat jaga kamu. Ya? Ambang kehancuran rumah tangganya membayang kuat di depan mata Dadan. Sang istri tidak saja minta cerai, ia bahkan telah menjalin kasih dengan lelaki lain. Dan, kemana istri kau? Belum pulang, Ma. Belum pulang. Ini sudah larut malam. Kau itu kenapa? Beberapa hari ini, Mak lihat kau sering ngelamun. Saya gak minta cerai, Ma. Minta cerai? Aduh, Eka itu istri yang bisa diatur. Banyak nuntut, gak bisa urus anak. Ingat ya, kalau jadi cerai, anak-anak jangan dibawa si Eka. Biar Mama yang urus. Ingat. Ya sudah, Mama mau tidur, Mama ngantuk. Dari mana kamu? Apaan sih bang, marah-marah mulu? Ya
kerja buat anak-anak kita, buat kamu juga, buat kita. Salah. Alasan aja. Kerja apa? Tiap hari kerjain keluyuran. Kamu tuh jadi istri, itu harus yang benar. Ngurusin anak, ngurusin keluarga. Bukan keluyuran. Aku ini suami kamu ya? Hah? Kamu harus hormatin aku. Udah, capek. Hei, kemana kamu? Hei, Hari-hari rumah tangga Dadan dan Eka semakin jauh dari harmonis. Eka semakin berani menghadapi Dadan. Sebabnya Eka merasa berperan memberi asupan keuangan buat keluarga. Pelan dan pasti, jalinan kasih asmara Eka dan Andre mulai tercium oleh Dadan. anak ayah sih. Enggak, ayah lagi lihat handphone aja. Oh iya, kemarin aku diajak jalan sama om. Oh iya? Om yang mana? Om yang kata temennya mama. Temennya mama? Terus kamu jalan kemana? Dibeliin apa sama om? Dibeliin sendal sama Ade. Sendal? Ya. Ade juga? Ya udah, biarin aja. Omnya tuh temennya mama. Anak saya yang tua tuh ngomong, ayah, kakak waktu itu pergi sama om, naik motoran gede. Om siapa, nak? Om Seno, om ini. Bukan ayah, om itu ayah yang suka jalan pergi sama mama. Di situ saya baru tahu, Ma. Abang kenal cowok itu? Enggak. Nggak kenal. Itu teman kerja dia atau gimana tuh? Dia bilang sih bukan, katanya. Setiap kali dikonfirmasi selalu ada alasan. Eka tidak hanya menyanggah kecurigaan suaminya, tapi juga melawan. Dadan pun letih. Tarik ulur pembicaraan membuat emosinya bergejolak. Ia pun kemudian mengajak istrinya bicara baik-baik. Dadan juga mendesak Eka agar bicara jujur. Setelah saya tanya-tanya, baik-baikin, saya giniin, akhirnya dia ngaku, iya katanya. Siapa? Istri. Iya katanya ada cowok yang lagi dekat sama dia, gini-gini. Bak tersambar halilintar, Dadan pun terkapar dengan pengakuan istrinya. Segala upaya untuk mempertahankan rumah tangganya seolah sia-sia. Hatinya pun terbakar api cemburu. Minggu 2 Agustus 2015, Eka berencana jalan-jalan bersama pacar barunya. Sebab itu Eka mencari alasan yang pas agar Dadan tak curiga. Eka memakai alasan kerjaan agar bisa keluar rumah. Hingga malam Eka tak terlihat batang hidungnya. Padahal sang anak terus merengek memanggil ibunya. Namun Eka entah di mana. Di luar rumah, Eka benar-benar sedang mabuk asmara. Saking mabuknya, Eka berniat tak pulang ke rumah. Hingga esok siang, Eka tak juga pulang. Dadan berinisiatif menelpon istrinya. Kamu di rumah teman siapa? Setelah saya celetukin. Kamu di rumah cowok kamu ya? Apaan sih? Enggak, kamu cerita aja, jujur deh. Kamu di rumah teman cowok kamu ya? Iya, kata. Waduh, jadi lu di rumah temen cowok lu? Iya. Gila Gua sampai dari sore sampai pagi tadi ngediemin anak lu nangis, nanya-nanyain emaknya, terus lu sama cowok lain. Dadan murka. Ia gusar. Kelakuan Eka sudah di luar batas. Ia pun tak sabar lagi untuk bertemu dengan istrinya. Rumah tangga Dadan dan Eka ditubir jurang. Gini deh, lu ketemu deh sama gua. Lu di mana? Kamu nggak tahu. Lu di mana? Di Jombang. Di Jombang. Oke, ayo. Gua samperin lu di mana? Nggak usah. Kita ketemu di luar aja kalau mau. Ya udah, kalau mau di luar mau di mana? Lu ke rumah gua deh. Lu ke rumah gua deh. Lu sini ketemu sama gua. Jangan di rumah lu. Kalau di rumah lu ada emak lu, gue males. Emosi Dadan meluap tak terkendali. Pikirannya buntu.
Sambil bersiap menemui Eka, Dadan menyelipkan sebilah pisau di jaketnya. Eka dan Dadan berjanji bertemu di depan minimarket di Jalan Bukit Raya, Serua Indah, Tangerang Selatan, Banten. Turun dari angkot, Dadan sempat melihat Eka. Tak menunggu lama, Dadan bergegas menghampiri istrinya. Nafasnya memburu, amarahnya siap meledak. Dadan dikepung kalap, ia pun gelap mata. Oh, ini cowok lo. Iya, kenapa emangnya? Apaan lo? Perselingkuhan Eka membuat amarah Dadan membara. Ia menemui sang istri di depan sebuah minimarket di kawasan Serua Indah, Ciputat, Tangerang Selatan. Sebilah pisau ia selipkan di jaketnya. Dadan bergetar, emosi memenuhi rongga dadanya. Oke, apa? Bener mas, ada cowoknya situ di dongkok, ngeliatin. Itu cowoknya? Cowoknya nganterin sama tuh. Saya dari jalan udah nanya, mana cowoknya? Ini, ditunjukin. Langsung berdiri, kenapa bang? Lu tahu nggak? Kalau ini cewek, punya laki, punya anak dua. Tahu? Emang kenapa? Itu yang bikin saya emosi. Tadi ini jalannya asik banget ya. Ternyata anak itu cantik banget sama kamu. Oh, ini cowok lo. Iya, kenapa emangnya? Apaan lo? Lo tau nggak? Dia ini istri gue. Gue udah punya anak dua dari dia. Iya, gue tahu. Kenapa masalahnya sama lo? Lo melawan lo, ha? Berani lo. Jangan lari lo! Sini lo! Satu jurus saja Dadan mengarahkan pisaunya ke Andre. Kaget melihat Dadan menyerang, Andre kabur. Ia lari sekencang-kencangnya. Andre lolos dari serangan Dadan. Tapi malangnya justru Eka yang terluka. Mata pisau Dadan merobek tangan dan dada Eka. Darah bercucuran. Eka menjerit. Dadan lari meninggalkan Eka yang roboh. Oh, kenapa? Saya. Oh, tahan dulu, Pak. Pak, bentar ya. Saya ambil obat dulu, Pak. Pak, wah, ini kayak parah nih. Gotong. Wah, ini kayak parah nih. Harus bawa ke rumah sakit, biar saya ambil di sini aja. Bentar nih, bisa dibantu ya. Peristiwa penusukan di depan sebuah minimarket di Serua Indah, Ciputat, Tangerang Selatan menjadi puncak konflik rumah tangga Dadan dan Eka. Mereka gagal menyelesaikan persoalan rumah tangga sebab mereka mengambil jalan sendiri-sendiri. Eka dengan perselingkuhannya dan Dadan dengan sebilah pisau. Menjerat pasal 351 ayat 2 itu penganiayaan yang menyebabkan korban luka berat kemudian ancaman hukuman di atas 5 tahun.